saudara saksi di Pengadilan Negeri Cirebon yang dua kalinya. Ya, baik. Kami sangat tertarik dengan kata-kata mutiara Pak Didi. Kami sangat mencermati kebenaran hati yang tertinggi. Catatan sejarah tidak boleh dihukum seumur hidup jika tidak bersalah. Betul Pak? Betul. Ungkapkan kebenaran itu dan sampaikan apa adanya. Ya, seperti itu Pak. Ya. Apakah Bapak sependapat jika kehadiran kami di sini, tim para termohon juga dalam rangka mengungkap kebenaran material? Ya, pertama kehadiran Bapak adalah sebagai orang yang mempertanggungjawabkan terhadap tuntutan yang pernah Bapak lakukan secara institusional. Artinya kedatangan Bapak karena tugas. Baik, terima kasih. Saya akan hati. Baik, itu yang kami inginkan. Supaya mohon maaf jangan sampai maaf, karena saya sangat menyukai, karena saya sudah sangat sering melihat video-video di media sosial dan saya sangat atensi dengan kepedulian Bapak, karena memang Bapak adalah peduli sosial. Dan itulah kami fungsinya hadir di sini. Bukan berarti untuk melakukan perlawanan, tetapi semata-mata kami sepakat untuk menegakkan kata-kata mutiara yang disampaikan oleh Bapak Didi. Selanjutnya kami juga ingin menanyakan, kalau terkait maksud dan tujuan sudah jelas semua. Bahkan pertama kali memang terharu ketika ketemu Saka Petal dan Bu Titi dan menceritakan tentang proses seperti ini. Yang kami ingin, penegasan kami juga ingin penegasan dari saksi. Apakah semua saksi-saksi yang dianggap novum atau fakta yang sudah dihadirkan oleh pemohon, apakah akhirnya juga memang yang ditemui oleh Pak Didi sebagian besar adalah hadir di sidang ini? Ya, sebagian besar saksinya hadir di sidang. Baik. Apakah pada waktu Pak Didi katakanlah melakukan pendekatan mencari saksi-saksi sekitar ini, apakah Pak Didi juga mencoba untuk menarik dari sisi orang tua korban? Mohon maaf, pernahkah? Oh, orang tua korban, saya kan menemui keluarga Vina juga. Sebelum menemui saksi-saksi yang berkembang sekarang, saya menemui keluarga Vina. Ada juga berarti ya? Ada, wawancaranya ada wawancara ibunya, wawancara Vina, wawancara Linda. Yang saya tidak bisa bertemu dengan Pak Ibnu Rubiana saja. Jadi survei itu bukan hanya sepihak, tetapi memang Pak Didi mencoba untuk melakukan perimbangan. Iya, bahkan saya ingin mencoba bertemu dengan ibunya Eki, tapi tidak berhasil. Tidak berhasil. Selanjutnya, apakah ketika ketemu Bu Titi, Bapak juga pernah menanyakan upaya-upaya maksimal yang telah dilakukan beliau selaku penasihat hukum? Karena walaupun bagaimana kan, mohon maaf ya, ada persidangan pertama, ada banding, ada kasasi. Apakah itu Bapak sebagai peduli hukum dan peduli penegakan hukum juga ada ditanyakan seperti itu? Ya, saya menanyakan pada Bu Titi sejauh mana upaya Ibu melakukan pendampingan. Dan dia selalu mengatakan susah waktu itu kita melakukan pembelaan secara sempurna karena peradilannya tertutup meskipun dalam putusannya dinyatakan terbuka. Baik, karena mohon maaf kalau saya berbeda pandangan, kalau mungkin saya keliru mendengarkan dan melihat. Ketika Pak Didi aktif survei kepada para saksi fakta baru itu, pertanyaannya itu, mohon maaf ya, teknik pertanyaan itu mengarahkan dulu hari kejadian, tanggal dan ini, bawahnya ada ini. Jadi memang mungkin dari segi yang lain menerima, tapi mungkin dari segi pihak yang lain mungkin beda pandangan. Jadi ada kalanya di dalam melakukan survei di lapangan itu langsung ketika si orang itu katakanlah mohon maaf Bu Nini yang notabene mohon maaf saya juga paham. Jadi kalau kita bukan begitu, kan begini, betul nggak? Nah itu yang sebetulnya menurut hemat kami kurang imbang di dalam melakukan survei di lapangan. Itu hanya kami selaku pengawas di. Ya, baik. Tapi kami tetap menghargai tentang upaya-upaya yang dilakukan oleh Pak Didi untuk. Malah Bapak bisa melihat wawancara salah seorang saksi yang dulu berbohong ketika di BAP. Justru yang ada terbalik, di awalnya tertutup dan takut. Begitu saya tepuk-tepuk bahunya, kamu adalah Allah di hati kamu, dia menangis. Pertanyaannya adalah, apakah tangisan spontan rakyat biasa dan bohong?
Yang berikutnya juga kan kita punya logika, Pak. Bapak tinggal cek saja itu ke warung Madura jaraknya berapa ke gang. Bisa kelihatan menurut Bapak atau enggak, Pak? Kami kebetulan sudah survei dan bercek, tapi saya bukan tidak sependapat dengan survei Bapak yang baru. Kami sudah lama mengikuti bahwa Bapak adalah orang termasuk beliau yang peduli kepada kecil, bagi-bagi sembako. Saya pun terharu, alhamdulillah. Cuma memang akhir-akhir ini kurang, tetapi lebih ke masalah yang ini. Tapi nggak apa-apa. Kemudian, ya nggak usah ketawa. Maksudnya kalau kita ini memang seperti itu, beliau kami termasuk yang sangat senang karena memang ini. Cuma akhir-akhir ini berkurang untuk yang ke masyarakat kecil. Boleh saya jelaskan? Lebih dominan ke mungkin tidak tersorting, Pak. Mohon maaf. Boleh saya jelaskan? Ya, boleh. Ya, karena bagi saya peristiwa kemanusiaan ini lebih mahal dibanding sembako. Kami sependapat dan kami bukan menolak mengenai Tenang aja. Baik. Intinya kami sekali lagi ingin menegaskan bahwa terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap harus dihormati. Tetapi ketika masih ada upaya hukum, mari kita bongkar kebenaran dan keadilan. Bapak setuju seperti itu? Oke. Itu yang ingin kami sampaikan di forum sidang ini. Dan jangan sampai, mohon maaf, masyarakat keliru menilai prinsipnya keadilan, kebenaran material harus ditegakkan. Akan tetapi penegakan hukum berlaku untuk semua orang. Bapak sependapat seperti itu. Terima kasih. Barangkali yang lainnya, Mas. Yang mulia, kalau saya hanya untuk dicatat, ya, karena pertanyaan dulu, Pak. Ada pertanyaan enggak? Enggak. Ini hanya untuk dicatat kembali penegasan, sebagaimana tadi pertanyaan dari teman-teman pemohon dan termohon, bahwa ini disepakati sifatnya hanya testimoni auditu. Kemudian asumsi saksi sah-sah saja, karena itu untuk kepentingannya silakan. Namun sudah terbantahkan dengan fakta hukum, ya, sesuai dengan perkara hukum. Dan itu pembuktiannya sudah berdasar dengan KUHP 184. Itu aja yang kami minta catat. Terima kasih. Cukup. Ada lagi tambahan lainnya, Bu? Biar berimbang kita kasih kesempatan pada tim penasihat hukum pemohon untuk mengajukan pertanyaan. Ada sekitar 6 atau 7. Saya kasih kesempatan juga kepada tim termohon untuk mengajukan pertanyaan dengan jumlah yang sama. Ya, cukup. Jadi jangan ada perbedaan nanti. Ya, kita sidang ini live, bisa disaksikan semua. Kita di sini bersifat tidak, majelis hakim di sini bersifat netral. Masing-masing kita berikan hak yang sama sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Cukup, Pak Dedi, ada yang mau disampaikan lagi? Ya, kalau pesan saya satu saja. Kan kita ini sering berbeda antara bicara di ruang sidang dengan bicara di luar ruang sidang. Saya yakin yang hadir di sini, ucapan di sini berbeda dengan ketika di luar. Karena ini kan mempertahankan institusi, tetapi kan negara juga harus bersikap fair. Kalau masih ada upaya hukum di luar hanya menunggu putusan PK yang bisa dilakukan oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan Negeri Cirebon, itu saya lakukan saja. Karena menurut saya hatinya juga sama kok dengan saya. Cuma bedanya kan hari ini tugasnya memang harus seperti itu, dan saya menghormati tugas. Dari para pemohon, bagaimana keterangan saksi ini? Ada tanggapan? Silakan. Nggak ada tanggapan ya, cuma ucapan terima kasih. Boleh, Pak, silakan, Pak. Selamat, boleh, Pak. Silakan. Bagi yang sudah salaman, yang nanti assalamualaikum. Cukup ya. Saya kembalikan KTP-nya. Nanti tinggal di sini bisa. Ya, terima kasih ya keterangannya. Dengan perkara sudah selesai.